Hari ini kita akan membahas mengenai energi alternatif. Apa itu energi alternatif? Energi alternatif adalah energi pengganti energi fosil yang dapat diperoleh dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Belakangan ini, santer diberitakan bahwa persediaan minyak bumi di alam semakin menipis. Lalu, bagaimana jika minyak bumi tersebut benar-benar habis? Sumber energi yang berasal dari minyak bumi dan gas alam merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Sumber energi ini memiliki ketersediaan yang terbatas dan suatu saat akan habis. Di sini Bapak tampilkan cara pengolahan minyak bumi. Pengeboran minyak bumi. Minyak bumi diperoleh dari kegiatan penambangan di tengah laut atau di daratan. Gambarnya seperti yang ada di samping. Proses pengolahan minyak bumi. Minyak bumi yang diperoleh dari kegiatan penambangan atau disebut juga minyak mentah tidak dapat langsung digunakan. Minyak mentah diolah di kilang minyak hingga menjadi produk petroleum. Pengolahan minyak bumi dilakukan di dalam tabung distilasi berdasarkan perbedaan suhu. Ya. Di samping kiri di situ ada tungku ya, atau tabungnya. Hasil pengolahan minyak bumi diantaranya gas LPG, bensin dan solar, aftur, bahan bakar pesawat, lilin, oli, dan aspal. Manusia memerlukan sumber energi lain atau energi alternatif untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber energi alternatif berasal dari sumber energi yang dapat diperbaharui, sehingga ketersediaannya di alam bisa kita terus lestarikan. Apa saja yang termasuk ke dalam energi alternatif itu? Sumber-sumber energi alternatif antara lain: yang pertama, sinar matahari. Kedua, angin. Ketiga, air. 4, panas bumi. 5, gelombang air laut. Dan yang keenam, bioenergi atau disebut dengan biomasa. Mari kita pelajari satu persatu, dimulai dari energi matahari. Matahari menghasilkan panas dan cahaya yang berguna bagi makhluk hidup. Energi panas matahari bisa digunakan manusia untuk mengeringkan pakaian, ikan, padi, jagung, dan membuat garam. Saat ini, energi matahari juga digunakan untuk menghidupkan berbagai alat elektronik seperti kalkulator dan jam yang menggunakan sumber energi matahari. Energi matahari juga digunakan untuk menghangatkan air dan sebagai pembangkit listrik tenaga surya atau lebih dikenal dengan PLTS. Ada dua jenis alat yang digunakan untuk memanfaatkan energi matahari. Yang pertama ada panel surya, yaitu untuk memanaskan air, dan yang kedua ada sel surya, yaitu untuk mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Energi alternatif yang kedua yaitu energi angin. Energi angin digunakan sebagai pembangkit energi listrik melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga bayu atau disingkat dengan PLTB.
PLTB mengubah energi angin menjadi energi listrik menggunakan bantuan kincir angin yang berfungsi sebagai penggerak generator sehingga mampu menghasilkan energi listrik. Selanjutnya ada energi air. Aliran air digunakan untuk memutarkan turbin penghasil energi listrik melalui bantuan kincir air pada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Besarnya arus air mempengaruhi besarnya energi listrik yang dihasilkan. Oleh karena itu, agar didapatkan tenaga air yang besar, maka dibuatlah bendungan di daerah lembah sungai sebagai penampungan. Berikutnya ada energi panas bumi. Energi panas bumi dikenal dengan istilah energi geotermal. Merupakan energi yang berasal dari batuan panas atau magma yang berada di perut bumi. Energi ini bisa dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga panas bumi atau disingkat PLTP. Prinsip kerja PLTP sangat sederhana. Air dimasukkan melalui injektor ke dalam perut bumi untuk mengalami pemanasan dan menjadi uap air bertekanan tinggi. Uap air dialirkan ke separator dan dipisahkan menjadi air dan uap kering. Uap kering inilah yang digunakan untuk menggerakkan turbin yang terhubung dengan generator pembangkit listrik. Energi alternatif yang kelima ada energi gelombang air laut. Gelombang air laut saat memecah di pantai menghasilkan banyak energi. Energi ini dapat diubah menjadi energi listrik. Energi gelombang air laut digunakan untuk memutar turbin yang terhubung dengan generator pembangkit listrik. Makin tinggi gelombang air laut, makin besar energi listrik yang dihasilkan. Potensi energi gelombang air laut sangat besar dan dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik, terutama di wilayah pesisir selatan Pulau Jawa dan Sumatera. Yang terakhir ada energi biomasa. Energi biomasa adalah energi yang berasal dari makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Energi biomasa dapat berupa bahan bakar padat, cair maupun gas. Bahan bakar padat berupa kayu bakar, arang, jerami, kulit pohon, dan kotoran hewan kering. Sementara bahan bakar cair dan gas diperoleh melalui proses pengolahan terlebih dahulu. Bahan bakar cair berupa biodiesel yang dihasilkan dari tanaman berbiji seperti biji bunga matahari, biji jarak, kacang tanah, dan kemiri. Digunakan sebagai pengganti solar. Bahan bakar cair juga bisa berupa bioetanol, berasal dari tanaman yang mengandung pati, contohnya singkong, jagung, ubi, sagu, dan tebu. Bioetanol diperoleh melalui fermentasi. Bioetanol digunakan sebagai pengganti bensin. Jadi kamu jangan tertukar antara biodiesel dan bioetanol. Biodiesel dihasilkan dari tanaman yang berbiji, sedangkan bioetanol dihasilkan dari tanaman yang mengandung pati. Biodiesel pengganti solar, sedangkan bioetanol pengganti bensin. Sedangkan bahan bakar gas berasal dari pengolahan kotoran hewan, menghasilkan biogas. Digunakan sebagai pengganti LPG. Apakah penggunaan energi alternatif bisa mengurangi kerusakan lingkungan? Jawabannya bisa. Karena energi alternatif lebih ramah lingkungan, sehingga
hampir tidak ada efek samping dari penggunaannya terhadap kelestarian lingkungan. Lalu, apalagi yang bisa kita lakukan untuk mengurangi kerusakan lingkungan? Mari kita pelajari bersama-sama. Penggunaan energi alternatif bertujuan untuk mengurangi penggunaan energi dari fosil, seperti minyak bumi. Mengapa harus dikurangi? Karena butuh waktu bertahun-tahun untuk proses pembentukan minyak bumi. Selain itu, energi alternatif juga mengurangi kerusakan lingkungan. Pencemaran asap karena sisa pembakaran minyak bumi menyebar ke udara dan menyebabkan pemanasan global. Satu-satunya cara yang bisa kita lakukan adalah dengan membiasakan perilaku hemat energi. Mungkin kalian pernah bertanya, mengapa kita perlu menghemat energi? Energi yang ada di alam jumlahnya sangat terbatas. Jika tidak digunakan dengan bijak, maka energi tersebut akan habis. Sedangkan jika kita menghematnya, maka sisa energi yang masih tersedia bisa kita gunakan selanjutnya. Bahkan hingga anak cucu kita bisa merasakan sumber energi yang ada di bumi. Berikut ini adalah contoh dampak dari pemborosan energi. Mungkin kalian tidak akan menyangka ketika kalian sedang melakukan pemborosan memakai energi akan membawa dampak yang buruk bukan hanya bagi diri kalian sendiri, tapi juga bagi setiap orang. Dampak yang bisa langsung kalian rasakan dari perilaku boros energi adalah melonjaknya pengeluaran yang harus kalian tanggung, seperti tagihan listrik yang melonjak, ataupun uang belanja bahan bakar kendaraan yang pasti melonjak juga. Sedangkan dampak yang tidak secara langsung kalian rasakan adalah berkurangnya persediaan energi di alam, sehingga lambat laun akan terjadi kelangkaan atas energi tersebut. Contohnya, bahan bakar premium yang sekarang sudah semakin jarang dan akhirnya harganya pun melonjak naik. Gas LPG juga semakin langka dan harganya pun semakin mahal. Lalu, bagaimana cara kita untuk menghemat energi? Cara yang bisa kita lakukan untuk menghemat energi adalah melakukan kegiatan berikut. Yang pertama, gunakan kendaraan bermotor seperlunya. Kedua, menonton televisi seperlunya. Ketiga, mandi menggunakan pancuran. Yang keempat, mematikan alat elektronik jika tidak digunakan. Selain keempat hal yang bisa dilakukan tersebut, kita juga harus menghindari hal-hal berikut. Yang pertama, menyalakan lampu di siang hari. Jika keadaan terang benderang, maka lampu harus dimatikan. Yang kedua, menyalakan televisi tapi tidak ditonton. Ini sering terjadi. Yang ketiga, mandi dengan cara berendam. Yang keempat, membiarkan alat elektronik tetap menyala. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari mengenai tinggi rendah nada.
Apakah kalian masih ingat? Dulu pernah kita bahas bahwa ada 3 kelompok nada. Yang pertama, nada rendah dilambangkan dengan titik di bawah notasi angka. Yang kedua, nada sedang tanpa titik. Dan yang ketiga, nada tinggi. Titiknya berada di atas notasi angka. Sekarang, mari kita nyanyikan bersama-sama lagu Serumpun Padi dengan tempo andante. Serumpun padi tumbuh di sawah, hijau menguning daunnya, tumbuh di sawah penuh berlumpur, di pangkuan ibu pertiwi. Serumpun jiwa suci, hidupnya nista abadi. Serumpun padi mengandung janji, harapan ibu pertiwi. Tumbuh di sawah, hijau menguning daunnya, tumbuh di sawah penuh berlumpur, di pangkuan ibu pertiwi. Serumpun jiwa suci, hidupnya nista